Selamat selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para hadirin yang hadir pada siang hari ini dalam rangka acara sebenarnya agenda Kota Terapi yang berkaitan dengan Simposium Internasional Kota Terapi, Psikospiritual dan Mindfulness for Gen Z. Pemateri pada siang hari ini ya yang saya hormati Prof. Madya Dr. Zaizul Ibnu Abdul Rahman dari National University of Malaysia. Narasumber yang kedua adalah Dr. Erina Rahmajati, MPC dari YIN Kudus, serta saya sendiri sebagai moderator William Novi Aryani dari UIN Raden Intan Lampung. Dan tak lupa saya hormati Ketua Konsorsium TP Bapak Wijaya dari UIN Raden Intan Lampung ya, UIN Raden Patah Palembang ya Pak ya. Oke, betul. Ya baik. Ini sambutan dulu mungkin dari Bapak Wijaya sebagai Ketua Konsorsium Kota Terapi. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta simposium internasional ini, kemudian para pengurus Kaprodi seluruh Indonesia, Kaprodi Tasawuf Psikoterapi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat mengaktualkan dan merealisasikan yang menjadi program kerja daripada Indonesia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian juga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama para narasumber pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam simposium internasional ini. Mudah-mudahan kami tidak dapat memberikan imbalan apapun kecuali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara Dharma baktikan untuk kegiatan ini mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara sekalian, bahwa pada periode kepengurusan ini kita diberikan satu PR besar, satu amanah, berupa yang pertama adalah bagaimana menjadikan TP ini, tasawuf psikoterapi ini menjadi sebuah paradigma keilmuan yang berdiri sendiri, sehingga kita perlu memperkenalkan ontologi keilmuan, epistemologi keilmuan, aksiologi keilmuan, serta bagaimana metodologinya. Karena hal itu diperlukan untuk merealisasikan atau mengaktualkan daripada program tasawuf psikoterapi ini. Mudah-mudahan para pengurus, para anggota dan peserta tidak bosan dengan yang sering saya berikan penekanan dan yang saya ulang-ulang terus. Kita diminta oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Agama itu untuk
sudah kita pilih, kita putuskan di Garut dan di Lampung dalam konferensi nasional kita bahwa kita akan memilih bentuk pendidikan profesi. Jadi kita diberikan vokasi atau profesi dan kita pilih adalah profesi. Yang kedua PR kita adalah berupa gelar akademik. Nah, yang ini yang menjadi PR kita bersama. Untuk itu saya berharap dan selalu mengucapkan terima kasih khususnya kepada Mbak Atika, Ustadz Hasol, Bang Pauji, Bang Saripudin, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Untuk itu saya sebagai Ketua Kota Terapi selain mengucapkan terima kasih, juga mengucapkan selamat berdiskusi untuk hari ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wijaya atas sambutannya dalam acara simposium ya Pak ya, acara simposium internasional pada siang hari ini. Mungkin untuk sambutan dari Ketua Prodi Jurusan Tasawuf Psikoterapi YN Kudus, Ibu Salma mau memberikan sambutan, Bu. Assalamualaikum Bu Weli. Waalaikumsalam Ibu. Ini saya sambutan Bu Weli. Ini aja Bu, apa namanya kasih apa gitu Bu, saran atau bagaimana gitu. Masya Allah. Ya. Baik, terima Sebagai kasih. Kaprodi Tasawuf Psikoterapi YN Kudus. Baik, terima kasih Bu Weli atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua Asosiasi Program Studi Tasawuf Psikoterapi, Bapak Dr. Wijaya, serta seluruh teman-teman pengurus asosiasi yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di acara simposium yang hari ini salah satu narasumbernya adalah relasi kita juga dari UKM, Prof. Zaizul yang juga sudah sempat menjadi beberapa kali menjadi narasumber di kegiatan Fakultas Usuluddin YN Kudus, dan yang kedua ada narasumber dari salah satu dosen Prodi TP Kudus yaitu Bu Erina yang saat ini beliau adalah Sekretaris Prodi TP YN Kudus, dan seluruh hadirin yang sudah berkenan menghadiri acara ini. Yang pertama tentunya menjadi kebanggaan bagi kami sebagai salah satu anggota asosiasi, geliat-geliat kegiatan akademik ya di Prodi TP ini kita harapkan semakin berkualitas dan tentunya juga bermanfaat untuk mutu akademik di Prodi TP di seluruh Indonesia, khususnya kaitannya dengan tindak lanjut kerjasama baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PKM. Maka kegiatan-kegiatan kolaborasi ini perlu terus kita tindak lanjuti untuk semakin memperkuat. Jadi baik dalam hal kurikulum, mungkin dalam hal penelitian, dalam hal pengabdian kepada masyarakat, dan bahkan mungkin dalam hal publikasi. Ini yang mungkin yang juga terkait dengan prestasi mahasiswa, lomba-lomba untuk mahasiswa kita baik jenjang nasional maupun internasional. Nah, mungkin ini yang perlu kita perluas lagi kegiatan-kegiatan kolaborasi seperti ini. Jadi harapannya tidak hanya berhenti pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seminar maupun
apa namanya, konferensi, tapi juga lebih jauh lagi kita bisa uh, diperluas dan diperdalam. Prodi TP Kudus juga pernah kerjasama dengan Win TP Win Raden Patah Palembang dengan salah satu dosen Pak Yulian yang saat itu kita undang menjadi narasumber konsorsium juga, dan alhamdulillah dari kegiatan itu kita ada luaran bunga rampai, jadi tulisan tulis. Jadi kegiatan-kegiatan yang konsorsium beberapa kali yang kita lakukan dengan Raden Patah Palembang itu kita bukukan dalam bentuk bunga rampai. Jadi harapannya kegiatan-kegiatan asosiasi ini nanti ke depan tidak hanya berhenti pada acara ritual formal, tapi harapannya juga bisa sampai ada semacam dokumentasi yang itu nanti bisa dimanfaatkan untuk semua prodi TP di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat kualitas mutu akademik maupun rekognisi dosen TP. Dan mungkin banyak hal lain yang ini kami coba kerjasama dengan beberapa pengelola jurnal di TP, termasuk Pekalongan, kemudian ada juga di Banjarmasin yang kami juga ingin memperluas terkait dengan relasi, ya, bagaimana bisa supaya teman-teman tim pengelola jurnal di semua prodi TP ini nanti memiliki rekognisi. Jadi tidak hanya ngopeni jurnal artikel di prodinya sendiri, tapi juga punya rekognisi di jurnal prodi TP yang lain. Jadi monggo Bapak Ibu, mari kita perkuat terus silaturahmi mutu kita, penjaminan mutu kita. Ya, jadi harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada ritual formal yang hanya mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Wijaya, bahwasanya ini nanti menjadi semacam branding bagaimana keilmuan TPI nanti bisa benar-benar benar-benar diterima oleh masyarakat dan benar-benar diakui sebagai keilmuan yang mandiri. Mungkin itu dari kami, dan sebelumnya terima kasih kepada Bu Erin yang sudah meluangkan waktu di tengah ini kebetulan kami bersamaan dengan audit, ya, audit mutu internal di IAIN Kudus. Jadi terima kasih kepada Bu Erin yang sudah menyempatkan diri untuk kegiatan ini, dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih khususnya kepada asosiasi yang sudah mempercayakan kesempatan kali ini kepada salah satu dosen kami untuk menjadi narasumber. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Salma atas sambutannya. Mungkin kita sekarang langsung saja ke para narasumber, ya. Yang narasumber pertama atau pemateri yang pertama yaitu Ibu Erina Rahmajati. Di sini saya akan bacakan CV-nya dulu ya Bu ya. Nama Erina Rahmajati, tempat tanggal lahir Maroke 16 Maret 89, alamat Kayuapu, Gondang Manis. Waduh, ini Gondang Manis Bae. Terus pekerjaan dosen psikologi di Prodi Tasawuf Psikoterapi instansi IAIN Kudus. Nomor telepon bisa dihubungi ya, nanti ya saya share. Nah, kalau yang butuh nomor telepon beliau nanti saya bisa kasih. Status menikah ya Bu ya. Nah, hobi melukis, bermain gitar, jalan kaki. Terus wow, saya baca riwayat pendidikannya luar biasa sekali ya Bu ya. SD di Jayapura, SMP di Jayapura, SMA di Jayapura, S1 beliau adalah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, S2 juga Magister Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini S1 S2-nya psikologi ya Bu ya? Iya, istiqomah ya Mbak. Iya, istiqomah, betul. Terus riwayat pekerjaan, pernah sebagai laboratorium Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terus pernah bekerja di Bank Danamon, cabang Kabupaten Tendean, Surakarta. Wow, luar biasa ya Bu ya, kerja di bank. Enak jadi dosen atau kerja di bank Bu? Jadi dosen aja Mbak, nggak Jadi mikirin dosen aja target ya Bu kan? ya. Oke.
Nah, pengalaman organisasinya, wah ini kalau saya bacain satu persatu kayaknya nggak akan habis ini CV-nya luar biasa sekali nih. Karya tulisnya, wow, banyak ya Bu ya, ini karya tulisnya Ya, dari tahun, wow, dari tahun 2000 berapa nih? 2018 ya Bu ya? 16 ya 2015, paling terakhir 2015. 15. Ya, 15 ya Bu ya. Wow, sampai sekarang. Ini kalau saya bacakan satu-satu kayaknya waktu kita tidak cukup ini Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk pemateri pertama kepada Ibu Erina Rahmajati, kami persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Izin share screen. Baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Konsorsium Tasawuf Psikoterapi Indonesia, Kota Terapi, yang berkenan mengajak saya, bukan ngundang ya, ngajak ya, mengajak saya setelah sebelumnya, kalau nggak salah di konsorsium sebelumnya itu ada adik tingkat saya yang di IAIN, di UIN Surakarta ya. Kebetulan adik tingkat saya, tapi adik tingkat agak jauh gitu. Cuma kalau di kampus dulu suka seliweran karena kami sama-sama asisten dosen dulu. Mas Saifuddin ya kemarin ya di UIN Surakarta. Terima kasih kepada Ketua Asosiasi Kota Terapi juga dan juga teman-teman pengurus dan semoga ke depannya diskusi-diskusi kita hari ini bisa berlanjut ke diskusi-diskusi yang lain ataupun tadi Bu Salma bilang ke karya-karya yang lain ya mungkin dengan kolaborasi dan lain-lain seperti kemarin pembicara yang sebelumnya membahas tentang alat ukur penyusunan alat ukur di Prodi TP ini kebetulan saya juga konsentrasinya di pengukuran jadi ada teman diskusi gitu. Oh ya besok saya diskusinya sama teman-teman UIN Surakarta karena core-nya sama. Jadi semoga dengan diskusi-diskusi ini kita jadi menemukan teman-teman yang mungkin punya peminatan yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin saya akan membuka diskusi kita pada hari ini menjadi baseline untuk urgensi pembahasan yang akan disampaikan oleh Prof. Zaizul. Assalamualaikum Prof. Zaizul. Mohon izin Prof. Ini mungkin pertemuan kita kedua, Prof. Waktu itu pernah kita juga mengisi Prof. Waktu itu yang psikologi Islam sekitar beberapa tahun yang lalu. Kita juga tandem bersama. Ini kali kedua kita berkolaborasi di diskusi ilmiah. Kita tadi temanya adalah bagaimana kesehatan mental secara umum ya, kesehatan mental pada generasi Z, misalnya Gen Z gitu ya, karena generasi seharusnya saya hapus. Dan yang saya headline di sini adalah tentang pencarian jati diri dari individu-individu ataupun generasi yang masuk ke dalam kategori Gen Z. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita sering menyebut anak muda itu dengan sebutan kaum milenial. Nah sekarang kaum milenialnya sudah tidak muda lagi gitu ya. Kaum milenial terakhir tuh di kelahiran 96 yang mungkin sekarang sudah akan meninggalkan usia 20-an. Sehingga titel anak muda sekarang bukan lagi milenial. Mungkin milenial masih muda untuk generasi produktif. Generasi produktif ya seperti saya, Bu Atika dan teman-teman yang lain nih kami masih masuk gen milenial atau disebut dengan gen Y atau gen Y gitu ya. Tapi kalau kita melihat siapa yang lebih muda dari kita dan merupakan populasi terbesar dari seluruh masyarakat khususnya di Indonesia, kalau kita melihat konteks yang lebih kecil yaitu Indonesia, ternyata generasi dengan populasi terbesar itu adalah Gen Z dibandingkan generasi-generasi yang lain. Ada Gen Z, saya Gen Y atau milenial itu saya, ada baby boomer itu yang senior-senior kita yang kelahirannya tahun 70-an dan seterusnya gitu ya.
Oke, ini tadi saya sampaikan siapa itu Gen Z atau Generation Z. Itu adalah mereka yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Jadi mungkin sekarang ada yang masih em, terakhir mungkin mereka sekarang sudah kuliah semua gitu ya. Jadi ini mereka adalah generasi-generasi pekerja muda yang umurnya 25 ke bawah dan juga yang baru mau memasuki dunia dewasa gitu ya di usia-usia remaja akhir atau mungkin sudah masuk ke dewasa awal di mana di usia-usia ini Gen Z ini eh, merupakan generasi awal yang langsung berinteraksi dengan media sosial. Bedanya dengan generasi yang sebelumnya itu adalah generasi transisi gitu ya, yang generasi saya, Bu Atika, dan juga teman-teman lain yang milenial itu generasi transisi antara yang non digital ke digital. Tapi yang generasi Z ini adalah generasi awal yang langsung berinteraksi dengan dunia digital. Oke, ini tadi sedikit saya share tentang usianya ya. Tadi generasi X ini generasinya Bu Salma ini ya, Bu Salma. Jadi generasi 65 sampai 80. Bu Salma 81 apa 80 Bu Salma masuknya nih. Kalau masih 81 masih milenial Bu Salma. Masih segenerasi sama saya. Tapi kalau misalnya di atas 80 itu dia masuknya Gen X, lalu yang sebelumnya lagi mungkin eyang-eyang kita atau bapak ibu kita itu masuknya baby boomers. Sedangkan yang sekarang yang akan kita bahas adalah generasi X. Kalau generasi alpha ini masih SMP, SD atau anak saya itu juga generasi alpha gitu ya. Baik. Ada apa dengan generasi Z? Tadi saya sudah sebutkan bahwa generasi Z atau Gen Z ini adalah generasi yang dari awal mereka lahir itu udah megang HP gitu istilahnya ya, megang media sosial. Kalau generasi saya atau yang sebelumnya, atau yang sesudahnya sampai maksimal di 96 itu megang HP itu mungkin ketika sudah SMP, SMA, mereka masih saya aja masih sempat pakai apa namanya? HP yang tidak ada media sosial yang masih cuma SMS gitu ya. Jadi bukan media sosial HP itu hanya alat komunikasi. Tapi sekarang handphone itu sudah menjadi bukan lagi media komunikasi, tapi juga media informasi, media bersosialisasi, lalu media ekspresi diri, mengaktualisasikan diri. Jadi tidak hanya sekadar berfungsi sebagai media komunikasi. Dan generasi awal yang langsung berinteraksi dengan media sosial ataupun internet itu adalah generasi Z ini. Ini adalah perbandingan antar generasi Bapak Ibu sekalian dan juga kalau di sini ada mahasiswa bahwa ini saya ambil dari survei BPS atau Badan Statistik Indonesia di mana hasil sensus terakhir menunjukkan bahwa sekitar sekitar 75 juta jiwa rakyat Indonesia yang perkiraannya kan sekitar 200 sampai 300 juta jiwa gitu ya. Itu ternyata sekitar yang paling tinggi itu adalah anak-anak Gen Z dibandingkan milenial, apalagi yang terakhir-terakhir ya baby boomer, Gen Z, Gen X gitu. Nah sekarang yang menguasai dunia gitu istilahnya ya, itu adalah Gen Z. Ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana identitas seseorang itu terbentuk jika dilihat dari perspektif ekologi sosial. Di sini saya mengambil bagan dari miliknya Bronfenbrenner, di mana kalau mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu ketika belajar psikologi atau sosiologi tidak asing dengan bagan ini. Ini adalah bagan di mana domain-domain yang akan terinternalisasi ke dalam identitas seorang anak. Kita katakan aja anak gitu ya Bapak Ibu. Di mana terdiri dari mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem yang paling besar. Kalau kita lihat di sini, yang akan paling berinteraksi dengan identitas seorang anak itu adalah yang mikrosistem, yaitu lingkungan yang paling dekat, yang paling sering berinteraksi dengan anak. Bisa orang tua, ada peer group, ada sekolah,
terus ada di sini ada health service. Tapi kita lihat di sini, ini teori Bronfenbrenner tuh sudah tahun 90-an ya Bapak Ibu. Nah, dulu media itu ada di ekosistem. Kalau kita lihat di sini, media ada di bagian terluar. Family, parent, lifestyle ini ada di berikutnya. Kenapa di luar dulu? Karena media itu kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan media itu. Akan disediakan oleh orang tua misalnya, disediakan oleh guru, atau disediakan oleh koran, majalah, radio, yang semuanya kalaupun sampai kepada anak itu melalui beberapa proses gitu ya. Ada orang lain yang akan memilihkan media mana yang akan berinteraksi dengan kita. Sedangkan kalau kita lihat sekarang, posisi media ini ternyata sudah tidak ada di ekosistem, tapi bahkan langsung masuk ke mikrosistem, bahkan melewati parents gitu. Bahkan sekarang ketika waktu anak lebih banyak berinteraksi dengan media sosial dibandingkan orang tua, maka peran orang tua yang tadinya menjadi salah satu peran utama pembentukan identitas anak itu digantikan dengan peran dari media ini sendiri. Jadi beberapa teori dari ekologi sosial ini mengalami pergeseran nilai gitu, yang dulunya ada di lingkaran yang paling luar, sekarang dia masuk menembus ke lingkaran paling dalam dalam pembentukan identitas seorang anak. Oke, ini sama. Nah, ini kalau dilihat sekarang bahwa Gen Z ini identity domainnya atau domain identitasnya tidak lagi tadi ada sekolah, lalu tetangga, ada significant person, tapi sudah masuk di sini ada media. Ya, jadi saya sudah masukkan media di sini. Karena ya itu tadi, sekarang mereka langsung berinteraksi dengan media. Bahkan tadi ketika supervisi orang tua sudah tidak seketat dulu, kebutuhan untuk menggunakan handphone sudah lebih longgar gitu ya. Terutama kemarin salah satu momentumnya adalah ketika COVID-19. Di mana mau tidak mau anak sekolah, even itu adalah anak sekolah dasar, mereka harus menggunakan handphone. Di mana handphone itu isinya tidak hanya berkomunikasi dengan gurunya, tapi juga dia bisa mencari media-media lain tergantung apa yang terinstal di HP tersebut gitu ya. Kalaupun tidak terinstal, mereka bisa install sendiri. Orang tuanya bahkan bisa jadi lebih gaptek gitu ya, gaptek apa gagap teknologi gitu. Malah lebih pintar anaknya yang TK, yang SD, mereka udah main Minecraft, di mana itu adalah game-game yang orang tuanya sendiri nggak tahu gimana cara mainnya gitu ya. Nah, disinilah media tidak lagi menjadi domain yang terluar, tapi menjadi domain utama pada generasi Z dalam pembentukan identitas. Nah, di sini adalah survei di tahun 2024. Di 2024 ini adalah kegiatan yang dilakukan generasi muda di waktu luang. Yang dimasukkan dengan generasi muda ini adalah mulai dari milenial sampai dengan Gen Alpha. Berarti dari generasi saya sampai anak saya gitu ya. Di sini dilihat bahwa 63% kegiatan mereka di waktu luang, kalau dulu kita mengerjakan hal yang kita lakukan di waktu luang itu adalah mengerjakan hobi, berkumpul dengan teman-teman, atau berkumpul dengan keluarga, nonton bareng TV bersama keluarga, ternyata sekarang mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial. Scrolling ya Bapak Ibu, bukan dia beraktivitas aktif di media sosialnya, mungkin tidak, tapi just scrolling. Jadi ada apa? Apalagi kalau dia yang sekarang media sosial itu rata-rata paling lama 1 menit. Kalau sudah tidak betah kayak dulu YouTube itu kan 15 sampai setengah jam. Sekarang ada yang lebih singkat dan itu lebih wasting time dan tidak terasa kalau ternyata waktunya sudah berlalu. Dan 63% para responden mengatakan bahwa waktu mereka lebih banyak digunakan untuk scrolling media sosial. Baru sesudah itu ada menonton film, mendengarkan musik dan podcast. Nah, ini juga masih menggunakan media sosial. Bermain game di sini ada game online yang mana ini juga masuk ke media sosial karena di dalam game para gamers ini bisa berinteraksi. Nah, baru sesudahnya bermain dengan teman, berolahraga,
membaca buku nih malah di bawah 50%. Dan kalau dilihat dari screen time-nya atau waktu yang digunakan para Gen Z, ini spesifik Gen Z, kalau tadi muda ya, dari mulai milenial sampai dengan Gen Alpha, kalau ini khusus di Gen Z di Indonesia, dalam sehari mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam. Jadi durasinya macam-macam ya, lebih dari 3 jam itu, bahkan kemarin salah satu mahasiswa saya skripsi itu tentang para pemain game online non profesional yang menghabiskan lebih dari 8 jam main game. Itu ngomongin game screen time yang dari game. Belum screen time yang media yang scrolling tadi ya, dan seterusnya. Sekarang kita juga lagi screen time Bapak Ibu. Nah, berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh Gen Z itu rata-rata lebih dari 3 jam. Nah, lebih dari 3 jam itu bisa ya tadi ya, mungkin 8 jam atau mungkin setengah dari hari mereka setelah mereka selesai sekolah, selesai mereka berkegiatan, atau bahkan seraya mereka bekerja, di sebelahnya tuh ada media sosialnya. Ya, kita bisa lihat bahwa memang Gen Z ini sangat dekat dengan media sosial atau aktivitas online. Nah, sehingga identitas Gen Z ini, kalau kita lihat tadi bahwa ternyata mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial, dengan media-media yang berkaitan dengan media online, sehingga media sosial ini pada akhirnya menjadi alat yang sangat kuat untuk mengekspresikan diri dan, saya garis bawahi di sini, membangun identitas mereka. Kalau dulu anak ini membangun identitas berdasarkan contoh dari orang tua, misalnya cerita dari gurunya, idola yang dia lihat di TV, yang mana TV-nya dipilihkan channelnya oleh orang tua, terbatas sekali ya. Kalau di TV kan paling artisnya itu aja. Kalau ngepasin Raffi Ahmad lagi tenar, mau itu Trans TV, mau Indosiar, semua isinya Raffi Ahmad. Tapi kalau sekarang kan tidak hanya itu yang mereka lihat role modelnya, sehingga membangun identitas mereka pun sources-nya sangat luas. Nah, sehingga motif yang ditunjukkan oleh generasi Z ini adalah motif bahwa menggunakan media sosial itu adalah tujuannya tidak lagi untuk mendapatkan informasi, tapi informasi itu tujuannya adalah untuk membentuk self identity mereka. Cara mereka memakai jilbab, kalau Bapak Ibu mungkin di kelas misalnya, kalau dilihat mahasiswanya, cara pakai jilbabnya Bapak Ibu hampir sama semua. Ya sama juga kemarin ketika kami generasi milenial dulu, kami ada masanya kalau pakai jilbab itu digulung-gulung gitu ya di kepala, sampai kepalanya gede gitu ya, Mbak Tika, Bu Willy mungkin juga dulu merasakan zamannya tren kita jilbabnya seperti itu, tapi itu yang kami lihat di TV. Kalau sekarang semakin beragam, ada yang pakainya jilbab segitiga, ada yang hanya disampirkan saja, tergantung di siapa yang menjadi role model mereka. Pilihan mereka semakin banyak. Tapi sayangnya tadi karena sekarang role modelnya banyak, yang mereka pilih bisa jadi tergantung apa yang mereka sukai, atau apa yang sedang ngetren, atau apa yang sedang banyak dilihat oleh orang, sehingga hal ini menimbulkan fenomena konformitas normatif. Kalau konformitas sendiri didefinisikan adalah keinginan seseorang untuk sama dengan kelompoknya. Ya, itu konformitas saja. Tapi yang dinamakan dengan konformitas normatif itu adalah ketika individu merasa tertekan untuk mengikuti norma-norma atau tren yang ada demi mendapatkan penerimaan sosial dari kelompok atau komunitas online mereka. Oke, komunitasnya bukan lagi yang ada di sekitarnya, tapi komunitas yang ada di layar HP mereka. Bahkan sekarang itu Bapak Ibu, ada yang sedang tren itu adalah mereka sering bilang standar TikTok. Standar TikTok tuh misalnya cowok yang
gentle itu seperti apa sih standar TikToknya gitu ya. Kalau nggak sampai ke standar TikTok, wah itu berarti nggak masuk geng saya gitu ya. Lalu standar TikTok berikutnya, mereka suka foto, Bapak Ibu kalau misalnya lihat mereka kalau foto itu mukanya ditutup, lalu HP-nya yang di depan. Yang mau mereka show up as an identity, not their face, bukan muka mereka, tapi HP mereka yang bobanya ada 3 itu ya Bapak Ibu. iPhone, semakin tinggi iPhone-nya semakin banyak bobanya, mulai dari 1 doang kameranya, terus lagi ada 2, sampai biasanya yang paling menjadi identity mereka adalah ketika HP-nya bobanya ada 3, kameranya yang ada 3 itu ya, mulai Pro Max 14 ke atas gitu ya Bapak Ibu. Bahkan sekarang untuk memenuhi self identity tersebut, mereka sekarang ada jasa penyewaan iPhone. Dan itu mulai banyak. Jadi ada satu yang punya iPhone nanti disewa per jam, per 2 jam. Kadang-kadang hanya itu untuk itu tadi Bapak Ibu, untuk foto di depan kaca, entah itu di toilet ataupun di ruang ganti mall atau mungkin di kamar mereka. Identity mereka not their face, tapi what they were, apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan, apa yang mereka gunakan tadi, yang mereka use gitu ya. Sehingga konformitas normatif ini merupakan bentuk penyesuaian diri yang disadari oleh keinginan untuk diterima dan menghindari penolakan sosial. Jadi mereka sangat takut kalau hilang dari arus tren. Berbeda dengan konformitas yang sifatnya informasional yang muncul karena ketidakpastian akan kebutuhan informasi. Kalau konformitas informasional berarti dia takut sampai dia nggak tahu sesuatu informasi, misalnya sekarang Indonesia menterinya siapa saja sih, itu kan yang sifatnya informatif. Kita nggak mau ketinggalan tuh. Kalau dulu kita waktu SD atau SMP mungkin kita disuruh menghafal nama-nama pahlawan gitu ya, itu informasional. Tapi kalau yang normatif itu yang sifatnya norma yang maksud di sini adalah norma-norma di media sosial. Sehingga karena para Gen Z ini mengalami konformitas normatif, akhirnya muncul fenomena-fenomena yang mungkin Bapak Ibu sering dengar dengan FOMO, FONO, atau FOPO. Yang sering dikenal sih FOMO ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada konser di sana, pokoknya harus ikut, harus nonton konser juga. Yang lain lagi suka ini, pokoknya saya juga ikut, nggak tahu tuh siapa, pokoknya yang lain komunitinya lagi bergerak ke kanan, dia ikut ke kanan. Itu adalah FOMO, fear of missing out, ketakutan untuk hilang dari arus komunitasnya. Sedangkan lawannya adalah joy of missing out. Ada yang lebih suka kalau nggak ikut arus gitu ya. Kalau ini di Gen Z disebut dengan gerakan anti mainstream. Tuh. Jadi ada 2 yang hilang. Dia mau mengikuti arus biar tetap dinilai sebagai bagian dari komunitas mereka, atau tadi mereka menjadi anti mainstream. Lalu ada fear of normal, nggak mau dia kalau biasa-biasa aja. Standarnya harus standar estetik gitu. Alhamdulillahnya saya punya adik yang bedanya 16 tahun, jadi dia masuk di Gen Z gitu ya. Saya kalau ngelihat postingan dia itu, saya akan nanya, postinganmu selalu estetik ya Dek ya, apapun itu. Terus dia bilang, iya Mbak, sesusah apapun kuliahku, apapun itu harus standarnya harus standar estetik gitu ya. Moto yang difoto misalnya cup kopinya, lalu hanya memfoto tangannya saja misalnya ya, itu adalah salah satu fear of missing out tadi, karena teman-teman yang lain juga kayak gitu. Lalu ada fear of other people opinion. Nah, kalau yang kaitan dengan FOMO ini biasanya munculnya ketika ada postingan, lalu mereka tidak ingin postingannya itu mendapatkan komentar yang negatif. Kalaupun muncul, maka ini akan menjadi stresor mereka. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini mulai dari FOMO, FONO, dan FOPO ini semuanya adalah ketakutan-ketakutan dari para Gen Z ini keluar dari arus tren yang sedang ada di media sosial. Bu Erina, Oleh karena itu, ya.
Oke, Bu Erina, waktunya mungkin 8 menit lagi ya, Bu ya. Oke, ini terakhir Ya, nih. ya, baik. Ini nanti jadi nggak usah sampai 8 menit. Ini jadi jembatan untuk ke Prof. Zaizul nanti. Bahwa pada akhirnya yang dibutuhkan oleh para Gen Z ini adalah kesadaran diri. Kita tahu tadi bahwa ternyata informasinya banyak sekali. Kalau kita kan dulu dipilihkan informasinya. Sedangkan para Gen Z ini mereka tidak dipilih, tapi semuanya dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya isinya adalah sumber informasi yang akan membentuk identitas mereka. Kelemahannya yaitu tadi mereka kadangkala tidak tahu mana yang harus mereka pilih. Semuanya masuk saja. Nah, ketika semuanya masuk sehingga kadangkala di generasi Z ini ketika Gen Z-nya ini adalah Gen Z yang saat ini usianya 20, 24, 25, mereka mengalami quarter life crisis. Sudah masuk usia dewasa tapi nggak tahu mau apa, mau kerja apa, ketika pun kerja mereka nggak tahu cocok nggak sama dia, nyaman nggak sama dia. Nah, hal tersebut hendaknya eh, apa namanya hendaknya dibentengi dengan peran kesadaran diri. Kalau tadi ketika seseorang tidak punya kontrol terhadap apa yang masuk di dirinya, norma-norma apa yang berlaku dalam dirinya, ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kontrol terhadap pilihan-pilihannya. Ya dia hanya mengikuti arusnya saja. Sehingga tadi ya muncul FOMO tadi. Di sini saya mengutip dari Baron and Breskop mengatakan bahwa ketika akan membentuk identitas sosial yang kokoh dan yang dibutuhkan itu adalah kemampuan berpikir kritis yang gunanya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan penerimaan sosial karena tadi ya seseorang ketika mau membentuk identitasnya dia butuh validasi dari lingkungannya. Kira-kira dengan identitas sosial seperti ini diterima nggak oleh lingkungan sosialnya? Tapi dengan menyeimbangkan integritas personal. Oke, dan ini membutuhkan aspek berpikir kritis. Nah, aspek berpikir kritis inilah yang masuk kepada indikator kesadaran. Nah, nantinya dengan aspek berpikir kritis ini ada beberapa hal, istilahnya tips and trick gitu yang bisa dilakukan oleh para generasi Z atau Gen Z untuk bisa menimbulkan kesadaran diri. Yang pertama adalah dengan melakukan evaluasi motivasi di balik keputusan mengikuti tren. Kenapa saya harus mengikuti ini? Kenapa tidak? Lalu yang berikutnya adalah pemahaman bahwa metrik digital itu bukan ukuran sejati dari menilai diri. Metrik digital ya tadi trending, FYP, apa yang lagi FYP itu kadang-kadang menjadi apa yang mereka ikuti. Tapi mereka harus sadar bahwa itu bukan sesuatu yang valid untuk diinternalisasikan ke dalam dirinya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan perspektif yang lebih luas di luar ruang gema media sosial. Istilahnya harus ada waktu untuk menaruh HP-nya, menaruh media sosialnya, dan melakukan interaksi dengan dunia luar. Nah, kesadaran-kesadaran inilah mungkin nanti yang akan selanjutnya dibahas oleh Prof. Zaizul berkaitan dengan bagaimana resiliensi generasi Z ini bisa dibangun dengan media psikoterapi Islami. Begitu Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan dulu, saya kembalikan kepada Mbak Widi. Baik, terima kasih kepada Bu Erina Ramajati atas materinya pada siang hari ini. Sangat menarik ya, Bapak Ibu. Ketika kita membahas terkait Gen Z, ya itu pasti berkaitan apa namanya dengan anak-anak kita lah ya, kayak gitu ya, anak-anak mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya, ketika membahas tentang Gen Z gitu. Nah, tadi Gen Z ini memang betul ya, tidak terlepas dari media sosial. Seperti itu ya. Nah, apa namanya, mungkin tadi yang disampaikan Ibu Erina, waktu mereka untuk melakukan itu bisa nyampe 3 jam ya Bu ya, scroll HP gitu ya Lebih. Bu ya. Bahkan lebih gitu ya, dalam seharian full diam di kamar gitu ya. Hanya untuk ngeliat TikTok atau IG atau YouTube segala macam gitu ya. Nah inilah apa namanya Gen Z zaman sekarang gitu dari apa namanya mungkin nonton film atau apa tadi nonton film main game itu mungkin cuma berapa persen yang lebih banyak itu adalah scroll HP-nya ya Bu ya scroll
media Media sosialnya sosial gitu ya. ya. Terus mengikuti gaya-gaya tren sekarang apa itu namanya FYP kayak gitu ya Bu. Sekarang itu Gen Z Iya, katanya kalau nggak ikut FYP itu nggak keren katanya gitu. ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih ini menarik ya Bapak Ibu kita bahas, kita dengarkan pemateri selanjutnya dari Prof. Madya Dr. Zaizul Ibnu Abdul Rahman ya. Mungkin saya bacakan dulu ya CV-nya Bapak Ibu. Kalau saya baca CV-nya ini kayaknya luar biasa panjang sekali nih. Sebentar. CV beliau ini banyak sekali tulisan beliau ini sudah sangat luar biasa ini. Scopus ini terindeks Scopus semua ini kayaknya ya Pak ya. Ya Prof ya Prof. Ya, saya. Kurikulum vitae beliau adalah hmm, sebentar, waduh, wow. Nama lengkap Profesor Madya Dr. Zaizul bin Abdurrahman ya Prof ya. ABD ini Abdurrahman ya Prof. Abdul Rahman. Ya. Wah, biografi beliau ini wow, luar biasa ini, banyak sekali ini. Kayaknya kalau saya baca yang satu persatu ini kayaknya nggak akan kelar ini. Terus kelayakan akademik atau academic qualification, eh, bidang pengkajian yaitu Usluddin Doktor Falsafah dari University of Malaya tahun 2012, terus psikologi konseling 2004, falsafah sarjana muda UKM 2001, kepakaran religion of a psychology, Islamic mental healthy, and remaja, dewasa, dan keluarga menurut perspektif Islam. Nah, ini kayaknya berkaitan sekali dengan materi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Wah, kalau saya bacakan terbitan buku beliau ya, wow, ini banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat CV beliau ya di apa di Google ya. Ini kalau saya bacakan tulisan beliau kayaknya nggak akan kelar ini satu hari. Ya, banyak sekali sebabnya. Baik, Prof, untuk waktunya kami persilahkan untuk memberikan materi, waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasufu illallah. Bismillahi masyaallah la yasufu illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min atakan min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas samiul alim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pertamanya, jutaan terima kasih saya ya kepada barisan pengurusan ya, penganjur ya, prof-prof ya, Prof Madya dan juga dosen-dosen yang luar biasa sekali, ya, dan juga salam daripada pihak pengurusan Masjid Besar Malaysia ya, naib kansler, dekan-dekan ya, dan timbalan dekan daripada fakulti Gaya Islam ya, Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun lebih terkenal dengan UKM. Alhamdulillah ya, kita sekarang ni di Malaysia suasana cuaca mendung ya, mendung ya, dan setiap petang sore hujan malam ya, malamnya dingin sangat di sini cuaca. Dan sebelum saya mengupas, sebelum saya cuba membincangkan tentang apa yang dikatakan dengan psycho-spiritual Islam, dan juga segi dia digabungkan dengan aspek mindfulness, dan kita menjurus kepada sampel kita ialah Gen Z, Gen Z, yang merupakan remaja sekarang ni. Jadi apa yang kita nak cuba utarakan dan kita nak cuba bincangkan. Sebelum tu saya mengucapkan lagi kepada pihak pengacara dan semua para rakan saya yang ada di sini, seperti Dr. Salmah Fatin, Erina, Ulia, dan
Wilia, Novi dan juga yang semua lain lah yang saya tak ternampak di apa ni di depan saya punya PC ni. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah ya. Jadi saya rasa saya boleh kongsi sikit ya tentang apa yang saya nak cuba kongsikan pada petang ni ya. Dan saya harap anda semua sekali dapat setia berada di hadapan ialah PC masing-masing. Okey, sebenarnya apa yang pada hari ini ya yang kita sentiasa bermain dengan psikospiritual Islam. Apa yang sebenarnya yang kita ialah segi sarjana ya, cuba maksudkan. Kalau ikut segi bahasa kalau mengikut Elkins siaran spiritual ni dia adalah aspek rohani, aspek spiritual dalam diri manusia itu. Macam mana dia nak segi pembangunan ke dirinya dan macam mana segi aspek kesihatan mentalnya. Kita nampak di luar sihat tapi di dalamnya ada duri. Itu yang kita kena berhati-hatilah. Ini mengikut Journal of Humanistic Psychology ya. Dan kalau segi Islam pula what's mean maksud psikospiritual Islam dia lebih tekankan segi aspek tazkiyah ya, segi tahallinya ya, segi tahallinya dan segi tajallinya. Macam mana dia tazkiyah nafs, dia sucikan diri. Kita kalau nak cuba menyucikan diri kita ya Islam kan dengan taubat nasuha ya, kita bangun malam ya, kita tahajud ya, sebelum subuh kan kita bermati-matian, kita menangis ya, di depan Allah Ta'ala dengan solat taubatnya, solat tahajudnya, ya, solat hajatnya. Kita meminta daripada Rabbul Jalil, ya Allah, Rabbi fi'li warhamni. Yang tu yang kita kena faham ya. Maksudnya segi aspek muraqabahnya dan segi habib nanas dan habib Allah. Inilah hubungan kita. Apa Allah pandang kita? Ya, semua akan hadirin. Apa yang ya Rabbul Jalil, maknanya Tuhan yang maha segalanya pandang kita sebagai hamba-Nya. Allah lihat macam kita sudah hampir sebulan kita berada di bulan Ramadan, di madrasah Ramadan, bulan ibadah. Di mana kita adalah bulan yang kita senang untuk kita buat ibadah ya, untuk kita membaca Al-Quran. Macam mana kesannya, ibrahnya dalam diri kita? Saya tanyalah ya, saya sendiri pun, anak-anak saya ya, puan ya, Wilia ya, bukan senang ya. Maknanya macam mana impaknya ya, sebulan Ramadan tu dapat meningkatkan psikospiritual dalam diri kita. Ya, kita sebagai seorang ayah, ya, seorang anak ya, Wilia, seorang pelajar. Ya, maknanya macam mana Allah terima tak kita? Allah terima tak amalan kita? Itu yang kita dapat zahirkan. Mungkin kita dapat di penghujung Ramadan ya, 10 hari itu, kita jumpa tak dengan malam Lailatul Qadar? Allahu Akbar. Kalau jumpa, alhamdulillah. Maknanya kita mencari satu malam. Ya, maknanya kita nak betul-betul bersihkan diri kita. Sebab kalau ikut segi Imam Al-Ghazali ya, diri, jiwa nafs ni ada 3 bahagian. Yalah, yang seperti yang telah dinyatakan. Maknanya seperti jiwa malaikat. Jiwa tumbuh-tumbuhan. Yang sini saya nak cuba fokus ialah macam mana jiwa malaikat tu. Apa unsur malaikat? Cahaya. Maknanya malaikat adalah merupakan makhluk yang patuh. Jadi kita kena sentiasa membumi jiwa kita ni. Dan dalam jiwa itu sendiri pun ya, dalamnya ada hadis Al-Quran, adalah mudrah kan. Kalau baik mudrah tu baik seketul daging dalam diri kita ni, maka baiklah keseluruhannya. Ya, inilah menurut Imam Al-Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin dan juga oleh Malik Badri ya. Okey, seterusnya jadi kita bercakap tentang aspek mindfulness ya dalam konteks Islam dan Barat ya. Kalau Barat ni, kalau inilah daripada seperti Zen Buddhism yang diadaptasi oleh John Kabat-Zinn dalam MBSR mindfulness based stress reduction. Dia daripada vision dia macam mana sekarang ni mindfulness ialah sekarang. Now ya, mindfulness kita cuba fikir sekarang.
The moments kita aware tanpa kita menghakimi. Maknanya kita seadanya. Itu maksudnya mindfulness. Maknanya kita alert. Kita sedar diri kita. Kan? Maknanya anda itu yang masuk mindfulness lah. Ya. Inilah dalam buku inilah sahabat Zins 1990 dan juga oleh Bear pada 2003. Okey, yang seterusnya kita lihat macam mana segi mindfulness dalam konsep muraqabah dan juga konsep tadabbur, zikir, khusyuk dalam solat. Anda semua mungkin telah solat zuhur kan tadi kan. Bila kita mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana anda getaran jiwa anda? Kan? Maknanya Allahu Akbar. Kan? Allah Maha Besar. Dan anda terus bersegera di surau. Kan? Terus anda orang kata laju ke masjid, ke surau untuk anda menyahut panggilan Allah kan? Dalam satu hari ada 5 kali. Dan anda pun ambil air wuduk dan anda pun takbiratul ihram dengan begini Allahu Akbar. Anda membesarkan Allah Taala. Kan? Dan macam mana nak lahirkan khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat tu sendiri. Kan? Macam mana segi aspek dimensi transcendental tu. Macam mana anda nak betul fokus dan macam mana anda nak melahirkan rasa manis, rasa lazat khusyuk tu bila anda baca kan, misalnya kan Allahu Akbar, anda angkat tangan takbiratul ihram kan, anda tahu kan rukun solat ada berapa ya ada 13 ya. Dan bila anda tadabbur, anda membaca kan Bismillahirrahmanirrahim, anda faham maksudnya dan anda tadabbur, anda seperti anda berdialog dengan Allah Ta'ala dan anda ada aspek ihsan tu. Maknanya Allah seperti melihat anda, Allah sentiasa perhati anda, Allah ada dan anda berhadapan dengan Tuhan yang maha segalanya. Dan kita lah William, Arina, kalau kita nak jumpa Arina, nak jumpa dengan Sultan ataupun nak jumpa dengan Presiden Indonesia, mesti kita kena siap-siap kan, kena baju cantik, kena betul-betul kemah-kemah kan. Kalau perempuan kena pakai comel-comel kan, lelaki pun sama kena handsome. Sebab nak jumpa dengan Presiden ni Indonesia kan. Sama tak macam kita bila kita nak jumpa Allah Ta'ala, nak bertemu dengan Allah yang maha segalanya. Jadi nak lahirkan rasa khusyuk tu, rasa tadabbur dalam solat bukan senang. Maknanya dengan jiwa yang mutmainnah ya. Kita biasa kita membaca ayat Quran kan. Ya akan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Macam mana nak lahirkan rasa lazat tu? Hati kita kena bersih. Kita start dengan solat dengan ambil air wuduk. Kita bersih fizikal, 5 panca indera kan. Yang menyentuh maknanya yang membersihkan enzim rangsangan tapi kita kan ada Nabi ajar baca apa kan, baca apa yang zikir dia apa ni, masa kita basuh tangan, basuh muka, basuh semua sekali. Basuh tu hanya di fizikal tapi secara nilainya kita membersih hati kita, membersih tangan kita daripada dosa-dosa dan noda-noda. Maknanya kita solat itu kan umpama seperti newborn, bayi kecil yang baru lahir, dengan penuh kesyahduan, dengan penuh fokus, dengan penuh kecintaan. Sebab tu dalam Islam tahalli dan tajalli. Tajalli ni maknanya kalau segi aspek tasawuf kita bersatu dengan Allah Ta'ala. Bersatu maknanya kita sebabkan cinta yang amat tinggi pada Allah Ta'ala ya, maknanya kita dah fana. Kita dah umpama Allah adalah segalanya. Dan kita tinggalkan segala urusan dunia. Kita fokus. Bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang maha pemurah.
lagi maha mengasihani. Dan kita gemetar, ya, uh, Prof. Mubasir, gemetar hati kita bila kita membaca tu. Contoh kita nak biar ada kesan yang impak pada diri kita. Dan mungkin ada yang menangis bila kita membaca kan, macam kita membaca surah kan. Kan? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Macam mana jiwa kita ni? Kita nangis tak? Macam itulah. Okey, saya terusnya. Okey, dalam konteks psycho-spiritual dan mindfulness, tadi saya dah terangkan, ya, maknanya segi transcendental tu, dia tekankan aspek hubungan, ya, dengan Allah Tuhan, akhirat, dan apa makna hidup. Kita faham, ya, kita dapat Islam ni. Kita sebagai umat akhir zaman, dan Islam kita dapat ni daripada ya, agama yang Abraham. Bukannya agama dan Abraham. Kita ada Islam, ya, ada macam, yalah, kalau kita yang segi syarak, ya, syariah, ada, ya, Syafi'inya, ada Hambalinya, ada Hanafi. Itu segi perbuatan syariahnya. Tapi segi akidahnya adalah Al-Sunnah wal Jamaah. Dan Islam yang kita aman adalah bukan sama Islam yang masa zaman Nabi Adam. Yalah, segi Abrahamnya ada apa ni? Agama Yahudinya, Kristiannya, Islamnya. Dan setiap tu ada dia punya kitab-kitab dia. Maknanya semua agama punya yang kita faham lah, mana ditekankan hubungan kita dengan Allah. Adanya akhirat. Macam kita lah, ya, macam mana Al-Quran diturunkan di peringkat Makkiyah. Dia lebih kepada aspek-aspek akidah. Dan macam mana proses Al-Quran diturunkan pada peringkat Madinah. Lebih pada aspek-aspek syariah. Ya. Dan itu yang kita kena faham lah. Maknanya nak macam mana kisah asbabun nuzul dia, kan? Maknanya umat Islam, umat yang sebelum tu ialah merupakan Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ni kalau kita faham adalah merupakan bangsa yang memang orang kata tamadunnya memang inilah, memang teruk lah, ya, dengan bunuh anak perempuan, bunuh hidup-hidup, dengan hinakan perempuan, dengan suka berperang. Tapi Islam telah memuliakan mereka dengan agama Islam. Kita pun faham, dalam ayat Quran uswatun hasanah. Aspek uswatun hasanah itu adalah merupakan ikutan yang terpuji, yang baik. Apa yang ada pada Rasulullah, sebagai model kita, contoh kita. Sekarang lah kita tengok pada remaja sekarang kan. Remaja, adakah dia mengambil ya, apa yang ada dalam surah Rasul? Sentiasa sambut dalam satu setahun ni kan, sambut makhluk Rasul. Ada kesan tak pada anak-anak kita yang video? Ada kesan tak Prof. Mubasir pada anak-anak kita? Apa yang surah Rasul yang berlaku pada Nabi masa zaman kecilnya, zaman remaja Nabi, dan seterusnya zaman Nabi, ya, banyaklah peperangan yang berlaku pada Rasulullah SAW. Okey, yang seterusnya aspek mindfulness barat, ya. Umumnya ia tak merujuk kepada Tuhan, tetapi pada aspek sedar. Dia lebih pada kesedaran dalaman, ya, tanpa unsur spiritual. Ya. Okey. Contoh transidental dalam Islam, sebenarnya zikir. Ya, subhanallah, subhanallah. Macam mana dia nak cuba amalan yang hubungkan hati dengan Allah? Kan? Allah, 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 kan? Kita baca Allah kan, zikir kan. Subhanallah, subhanallah. Dan sangat macam doa, kan? Doa kan, sebagai cara nak kita nak berkomunikasi dengan antara makhluk, antara hamba dengan pencipta. Dan yang paling asas ialah solat, sembahyang kan. Kalau kita tak solat, sebab first kali akan dihisap di akhirat ialah solat. Aqimus solat kan. Maknanya solat ini merupakan suatu pengalaman, experience rohani yang melampaui dunia dan yang fizikal. Sebab itulah kita ni kena percaya dalam surah Yasin kan, dan surah awal Baqarah, percaya. Kita kena percaya pada benda yang gaib. Ya, seperti dalam rukun iman, ya, kita percaya pada Allah Ta'ala, ya, pada malaikat, pada hari akhirat, yang benda yang gaib.
Yang mana dalam Islam aspek apa dia nak memberi satu fokus pada jiwa kita ni, bahawa kita ni adanya hari pembalasan, adanya hari esok. Maknanya kalau barat dia tak lihat benda tu. Barat hanya lihat benda yang sekarang. Dia tak nampak, dia tak percaya kita ni akan dibangkitkan pada hari akhirat. Dan dengan kalimah hayakun, Allah akan bangkitkan. Okey, seterusnya segi aspek pendekatan psychosexual dan mindfulness. Ya. Sekarang ni tadi seperti yang telah diterangkan oleh tadi sahabat saya tadi ya. Maknanya siapa Gen Z ni. Dan mereka ni adalah merupakan anak-anak kita. Ya, maknanya umur kan. Tadi pun telah diterangkan. Ialah siapa mereka ni. Mereka ni yang celik. Sekarang ni zaman AI. Kan? Zaman yang orang kata internet sentiasa. Bukan saya lah, macam you all kan. Kalau balik rumah anak-anak kan. Anak-anak kita lebih suka bersama dengan gadget. Ya? Kalau nak bandingkan dengan kita sendiri. Itu anak-anak kita sekarang. Itu yang bahayanya. Maknanya, yalah kalau apa-apa ciri-ciri utama Gen Z ni, mereka ni lah. Mereka segi aspek gaya hidupnya lebih pada aspek internet lah. Sekarang ni kalau anda tengok macam mana di China, sudah 10. Kita ni kalau di Malaysia ni baru 5G ya. Mereka punya ni sudah 10G. Macam lebih laju tu. Ya. Dan kita tak tahu apa lagi yang apa yang lebih laju segi informationnya, ya, segi apa ni teknologi yang kita tak kejar. Dia amat pantas. Okey, yang ni yang di Malaysia. Di Malaysia ni ialah maknanya dalam satu hari tu lebih kurang kita 7.3 jam yang digunakan untuk mereka melihat YouTube ke, chat-chatnya ke, TikTok-nya memang ramai. Inilah kita bagikan ni macam mana segi Gen millennials-nya, Gen X-nya, baby boomers-nya ya. Okey, baiklah. Okey, dan inilah mereka lebih puratanya 7 jam sehari ya untuk hiburan. Ini hiburan ni maknanya lebih pada aspek hedonism ya. Dan segi guna media sosial pun sama. Maknanya mereka asyik lah dengan TikTok-nya dan scroll macam saya ada handset ni ya. Arina macam ni ya, handsetnya dia asyik suka handset, scroll. Jadi dia akan menyebabkan kalau segi aspek psikologi ya, mereka jadi introvert tu. Mereka tak pandai nak bercakap dengan orang, bersosial. Mereka tak suka. Dulu anak kita suka main bola tampar. Kita boleh ajak anak kita main dengan kita. Sekarang ni ajak anak, jom kita pergi main pingpong, main bola. Tak nak ayah, sebab nak tengok handset. Sudah. Macam mana tu? Tu cabaran kita sekarang ni. Okey. Dan banyak apa-apa kesan yang negatif kepada anak-anak kita bila mereka terlebih overdose segi tengok benda-benda ni lah. Yang tu dulu masa zaman COVID ya. Okey, masa masih lagi ada 6 minit ya. Ya, William. Okey, saya faham. Saya akan berhenti. Okey, maknanya banyak benda tidur terganggu sebab mereka lebih pada cahaya biru. Handset cahaya biru tu. Mereka mata mereka kan ada yang spek tebal dah. Dan juga aspek produktiviti mereka. Nak fokus tu. Maknanya ialah kesan esok mereka nak pergi sekolah. Malam mereka tidur lewat. Ya, tu yang cabarannya lah. Ya. Okey, seterusnya ada lagi saya nak ni. Harap anda masih lagi ada lagi dengan saya. Jadi kita kena ni lah, kena betul-betul. Ini ada lagi apa-apalah kesan-kesan dia. Tadi saya ada sebutkan mereka segi aktiviti fizikal out. Mereka memang tak boleh lah. Sebab mereka dah candu dah ni. Mereka, maknanya sebenarnya macam kita sendirilah. Ni William ada suami. Suami kalau bangun tidur, first sekali apa yang dia pegang? Dia cari handset ke cari isteri? Handset kan? Handset ni macam isteri pertama. Kita
Kedua kan, tu yang berlaku. Maknanya yang ni pun dah bahaya. Yang Gen Z lagi bahaya. Mereka ni handset segalanya. Tu yang bahaya. Okey. Okey, mengapa psychosexual dan mindfulness penting untuk Gen Z ni? Inilah maknanya kita nak cuba kurangkan mereka ni lah kalau ikut segi ni lah, segi trends, segi WHO memang meningkat tu. Segi masalah ni murung, depression, resah, dan segi aspek macam nilai hidup ni kosong. Sebab mereka ni main di alam maya. Mereka bersahabat dengan macam saya sekarang. Saya boleh lagi jumpa dengan Arena ni. Saya jumpa hanya di alam maya. Kan? Kita macam saya cakap di PC kan. Macam shock sendiri. Saya cakap macam pelakon. Macam saya actor. Maknanya saya cakap sorang-sorang ni kan. Betul tak? Arena. Macam tu lah. Betul, Kita Prof. di alam maya tau. Jadi Ya. kita tak reality. Tu yang mungkin Ya. kita kurangkan aspek kita. Jadi itulah maknanya segi aspek sektor masuk Islam ni penting maknanya dia nak asaskan segi macam segi cara bergaul, hablum minan nas, hablum minallah, segi kesan jiwanya, baca Quran, dan macam yang lelaki, anak lelaki galakkan pergi ke surau, masjid. Kan? Waktu maghrib isyak mereka di mana? Adakah masih lagi di padang bola atau masih dengan handset? Kita cari masa yang berkualiti untuk kita, untuk mak ayah. Kan ada hadis kan, maknanya anak-anak ni kan, maknanya tiga perkara apa ni Bani Adam, manusia ni dia akan tingkatkan apa dia yang dia akan dapat faedah. Pertamanya ilmu, kedua sedekah, dan ketiga anak yang soleh. Kita nak lahirkan anak-anak yang jadi apa dia saham akhirat kita. Okey, seterusnya ya, spiritual penting ruh kepada ketahanan jiwa, pada aspek mental health, aspek resilient kita kan. Sebab kita ni benda kebudayaan dan benda apalah bagi kita apa sebenarnya makanan jiwa kita? Ialah zikir, solat, jiwa yang kuat. Macam mana dulu masa zaman Abbasiyah kan? Macam mana zaman ke apa ni kehebatan Melaka kan, kehebatan apa ni Patani, kehebatan Turki Ottomaniyah sebabkan, dan macam inilah macam tentera, macam parlimen perang yang bernama Tariq Al-Fatih, dengan satu kalimah dia kata ish kariman au maut syahidan, hiduplah dalam ish kariman dengan kemuliaan atau mati dengan syahid. Ini kita pinjam macam mana jiwa sekarang ni dengan anak-anak kita, macam mana jiwa para penduduk Gaza. Saya pernah buat talk bersama mereka dengan seorang sahabat saya, Nadir. Dia kahwin dengan seorang isteri dia yang janda daripada Brigade Kasam. Macam mana mereka ni, kalau segi teori psikologi yang Maslow dah habis dah. Needs, basic tu kan, mereka tak ada makanan. Needs tak ada tempat tinggal. Tapi yang first kali, yang ujung ni kan, puncak tu self-actualization. Mereka hidup dengan kemuliaan. Hidup dengan sebabkan mereka cinta Allah. Mereka tak penting dah dunia. Sebab tu sekarang ni kan, walaupun Gaza hancur, tapi mereka tetap utuh. Walaupun isteri mereka mati, anak mereka dah mati, tapi mereka tetap tabah sabar. Betul tak? Masa dah nak habis ni kan. Okey, ada sikit lagi. Okey. Dan seterusnya, apa maksud mindfulness dalam Islam? Sorry lah, sebab saya tak cukup masa setengah jam. Tak apa. Okey, kita kena hadir penuh. Sedar. Tak, ini secara tenang. Kita kena sedar. Kita kena fokus. Sekarang apa kita tengah hadapi. Itu maksud dia mindfulness. Kalau dalam Islamnya, ialah muraqabah, tadabbur, khusyuk. Sebenarnya sama je. Maknanya kita kena me time, ambil take 5. Kan? Ada tak dalam Islam masa kita solat kan? Macam mana segi santunnya solat? Kan? Allahu Akbar. Bukannya dengan cepat solat kan? Sebab nak lahirnya khusyuk, tadabbur. Okey, yang seterusnya inilah apa-apa cara lah nak pendekatan spiritual mindfulness ni. Ialah sebab kita dah banyak yang
kita ni daripada aspek barat ni kan, ya, yang sekularnya, ya, mungkin ada kurangnya modul Islamik yang lebih struktur, dan segi apa ni, uh, cabaran sekarang ni segi ya, teknologinya, betul kurangnya model Islamiknya. Dan last pada saya, sebenarnya aspek resilient ni kan, aspek kekuatan diri ni sebenarnya adalah daripada jiwa yang suci. Betul tak, Widya, Nawi? Kita nak kenal, maknanya kita kembali kepada Islam. Islam adalah merupakan agama yang mendidik kita agar kita sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ada ayat Quran kan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan juga ada ayat Quran, innallaha ma'as-sabirin. Allah, dan ada lagi ayat Quran, wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Maksudnya kan, kita serahkan wa fawwidu amri, segala urusan kita, hal kita pada Allah Taala. Dan ingat, innallaha basirun bil ibad. Allah Maha melihat sakit kita. Allah Maha melihat susah kita. Allah tahu kita ni susah, kita ni mencabar hidup kan dengan pelbagai cubaan. Tapi insya-Allah Allah ada. Allah bukan Tuhan bagi orang miskin. Allah adalah Tuhan bagi orang yang susah. Kita sentiasa positif pada Allah Taala. Ya? Ada ayat Quran ni lagi. Allah ni apa yang kita sangkakan. Kita sangka baik, maka baiklah yang kita dapat, insya-Allah. Jadi itulah ya, untuk yang petang ni, ya, saya sebenarnya banyak lagi nak cuba syarah, nak cuba huraikan, dan saya seronok petang ni sebab dapat orang kata sama-sama berkongsi ilmu. Dan kalau ada yang kurang, adalah merupakan saya punya kelemahan. Tapi saya seronok dengan inilah dengan pengurusan semua. Terima kasih semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas materi yang diberikan pada siang hari ini. Sangat menarik ya Bapak Ibu ketika kita membahas mengenai psikospiritual dan mindfulness Gen Z. Ketika membahas tentang psikospiritual yang apa yang telah disampaikan oleh Prof. Zaizul tadi, bahwasannya itu lebih menekankan kepada hubungan kita dengan Tuhan. Seperti itu ya. Kalau kalau mindfulnessnya Barat itu lebih kepada kesadaran ya, kesadaran diri kita sendiri gitu. Sedangkan mindfulness menurut persepsi Islam itu lebih cenderungnya ke konsep muraqabah, tadabur, zikir ya, zikir terus khusyuk dalam beribadah, khususnya sholat. Nah ini kalau Gen Z ini kan lebih mereka ini lebih banyak ke media sosial gitu. Nah untuk bagaimana menekankan mindfulness mereka tuh lebih menekankan ke dalam konsep Islamnya. Nah, kalau konsep Baratnya itu lebih menekankan kesadaran diri mereka bahwasannya ibadah atau sholat itu penting. Nah, itu eh, kita sebagai orang tua anak-anak Gen Z ini lebih diarahkan ke sana. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, di sini mungkin ada dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait materi kita pada siang hari ini. Silahkan saya kasih dua penanya terlebih dahulu ya, dua penanya terlebih dahulu. Silakan. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama, asal dari kampus mana ya. Silakan Bapak Ibu, atau di sini ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Ini materinya menarik ya. Mahasiswa, mungkin ada mahasiswa yang hadir pada siang hari ini, silakan.
Baik, Prof. Mungkin ini ada yang mau bertanya? Oke, saya boleh tanya Ibu Baik, silahkan atau Bapak. menanggapi sedikit. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Zaizul dan Bu Erina. Waalaikumsalam. Baik, materi ini sebenarnya sangat menarik. Nah, ini yang menjadi problem di kita ya, bahwa karena memang ini yang harus kita sebut gitu ya. Walaupun pada zaman dulu tidak ada yang namanya penyebutan gen itu, gitu ya. Ini kan setelah terjadinya ini COVID, baru muncullah, walaupun sebelumnya di Barat sudah muncul gen milenial, ya, bahkan sekarang muncul gen Z, ya. Setelah gen Z sudah muncul gen alpha. Setelah itu pasti itu akan muncul gen beta, theta, ya, dan itu akan muncul. Kenapa itu muncul? Ya, ini menjadi satu pemikiran kita semua bahwa kita sedang diarahkan kepada sebutan-sebutan yang dibangun oleh pemilik kepentingan ekonomi politik. Karena itu adalah sebutan industrialisasi terhadap kebutuhan konsumerisme pada generasi selanjutnya. Kita termasuk gen milenial. Kalau tidak paham teknologi, gak ini, bukan milenial. Termasuk gen Z, akhirnya begitu. Nah, sebenarnya di dalam ya psikologi sudah menyebutkan bahwa umur segini adalah remaja. Kita kan mengenal begitu dulu, ya, umur segini anak-anak, orang tua dan segala macam. Nah, sementara kita pribadi itu penyebutan itu sebenarnya adalah untuk melakukan promosi terhadap industrialisasi yang terjadi pada masa ini, sehingga mau tidak mau kita harusnya kita ikut akhirnya penyebutan itu. Nah, ini memang jadi problem di antara kita, karena nomenklatur yang dibangun oleh Barat, kita akhirnya mencoba untuk mengikuti, gitu ya. Nah, walaupun kita memiliki sebutan-sebutan tersendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi begitu, Prof. Zaizul dan Bu Erina? Sehingga apa? Dengan penyebutan itu, dengan mau tidak mau, itu menjadi sugesti bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain. Bahkan bagi generasi selanjutnya. Karena setelah ini kan ada gen beta, gen theta, gen alpha sudah ada, gen beta mulai masuk gitu kan. Ini penyebutan tanpa kita sadari, ini yang dibangun oleh Barat untuk konsumerisme generasi selanjutnya, sehingga sebutan itu membawa karakteristik daripada gen-gen itu, gitu. Dan mereka sudah membuat itu, ya, sehingga kita mengikuti. Mereka membuat teknologi lebih canggih. Oh, ini untuk gen alpha. Oh, ini untuk gen. Dan pengelompokan ini akhirnya menjadikan generasi selanjutnya itu tidak akan lagi mengenal saya remaja, saya anak-anak, saya orang tua. Itu hilang karakter itu akhirnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Hassan Saleh ya atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja untuk dari Bu Erina. Oke. Baik. Baik, Pak Ahmad Hassan. Saya setuju dengan tadi bahwa kita tuh sedang digiring pada branding Barat gitu ya, Pak Hasan ya. Tapi kembali lagi tadi mungkin kalau diperhatikan, saya beberapa kali selain mengatakan Gen Z, saya juga mengelompokkan generasi Gen Z ini di dalam rentan usia. Tadi saya sampaikan bahwa mereka ini berada pada rentan usia dewasa awal dan remaja akhir, di mana dua fase ini saya lebih suka seperti itu Pak Hasan ya, karena dengan seperti itu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan pembangunan identitas apa yang sedang mereka hadapi. Saya lebih suka seperti itu, karena kalau kita melihatnya nanti Gen Z, padahal kalau kita dilihat Gen Z itu rentan usianya, mereka ada di dua usia itu, di usia remaja akhir dan dewasa awal, di mana ketika remaja
akhir mereka sedang membuka gerbang bahwa mereka ini sedang mau jadi orang dewasa. Modalitas untuk menjadi orang dewasa kan sudah sadar akan identitas dia. Maksudnya identitas, saya kalau ngomong ke mahasiswa, kalian tahu nggak identitas kalian atau jati diri kalian tuh apa? Nggak tahu, Bu. Gitu ya. Jadi biasanya saya akan nanya lagi, apa yang kalian sukai dari diri kalian, apa yang tidak kalian sukai dari diri kalian. Kalau kalian suka, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Dengan apa yang kamu sukai, kamu pengennya seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh jarang mereka dapatkan, sehingga akhirnya nggak ngerti, saya tuh sebenarnya kuliah tuh untuk apa gitu ya. Dan sayangnya yang membentuk mereka untuk contoh aja menentukan pilihan kuliah itu biasanya orang tua, di mana orang tuanya berasal dari generasi yang lain, yang usianya, eranya sudah berbeda dengan mereka. Sehingga memang saya setuju dengan Pak Hasan bahwa lebih baik kita mengelompokkan mereka dalam fase perkembangan, sehingga kalau saya melihatnya lebih ke urgensi pembentukan identitas mana yang mereka sedang hadapi. Ya kalau misalnya mereka tadi sedang di remaja akhir, ya berarti kita bantu mereka dengan mengenal diri mereka. Sehingga ketika mereka masuk ke usia dewasa awal, yaitu sekitar umur 20-an sampai 25, mereka tidak akan mengalami quarter life crisis. Atau tadi Prof. Zaizul juga sempat bilang bahwa di usia-usia ini mereka tuh mengalami kecemasan terhadap diri mereka, tuntutan sosial yang begitu mereka naruh HP, ketika mereka masuk ke dunia dewasa kan sudah tidak di media sosial saja, mereka berhadapan dengan atasan, rekan kerja, yang mana itu adalah dunia nyata, yang kadangkala ketika mereka sudah lepas dari masa remaja, mereka ada tuntutan sosial, mereka tiba-tiba kaget, oh ternyata saya sudah harus bekerja, ketika bekerja ada tekanan real yang ada di hadapan dia, harus bekerja dengan target, dan lain-lain, sehingga ada lagi nih sekarang fenomenanya di usia-usia 25-an, usia-usia pekerja awal gitu ya, pekerja muda, banyak fenomena burnout. Dan ini nanti linear nih dengan tadi Prof. Zaizul menyampaikan bahwa di usia-usia ini mereka mengalami kecemasan, kebingungan identitas, dan salah satu fenomena yang muncul ya itu kalau di dunia kerja di usia-usia Gen Z yang sudah umur 25-an, kalau kita mau kembali dengan istilah Gen Z tadi yang masuk ke dunia dewasa awal ini, mereka akhirnya kaget dengan tuntutan real yang ternyata mereka harus hadapi. Sedangkan yang tadi, yang sebagian dari mereka yang masih baru mau masuk masa dewasa, mereka bingung. Kenapa tiba-tiba ada tuntutan sebagai seorang dewasa di diri mereka? Begitu. Begitu mungkin Pak Hasan, nanti mungkin ditambah oleh Prof. Zaizul. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Erina. Gimana Pak Hasan? Mungkin kita dengar dulu ya menurut Prof. Zaizul. Silahkan Prof. ingin menambahkan. Terima kasih kepada Puan Wilia, dan memang cantik ya soalan tadi daripada Prof. Hasan. Okey, sebenarnya saya suka melihat daripada aspek sebenarnya ini merupakan satu revolusi revolusi sosio-teknologi, yang mana kalau kita lihat sekarang ni macam mana revolusi teknologi telah membentuk mereka. Kita faham macam Gen Z yang dulu start dengan Gen millennial, itu Gen Z, sekarang ni Gen Alpha. Maknanya Gen Z ni lahir pada 1997 hingga 2012. Itu Gen Alpha. Sekarang ni adalah bukan Gen Alpha kan, yang lahir zaman AI. Maknanya teknologi itu dah menguasai hampir semua aspek hidup. Dan sekarang itu maknanya dalam era kecerdasan buatan AI, belajar dalam talian, dan juga macam kita sekarang itu buat webinar secara talian, secara alam maya. Dan mereka dah tak kenal lagi dunia tanpa skrin. Jadi mereka ni digital native dan screen dependent. Nampak tak? Jadi banyak berubahlah segi aspek budaya keluarga, maknanya segi kadar kelahiran makin menurun, keluarga lebih kecil, betul? Dan mak ayah lebih nak kita ni anak-anak lebih pada Gen Z dan macam dapat straight A, misalnya baru ni dalam SPM di Malaysia, nak result yang tinggi, tapi segi aspek hanya dalam aspek CJ, tapi aspek nilai diri, aspek dalaman, sebab exam oriented tak boleh jadi ukuran sebenarnya. Jadi yang menyebabkan kanak-kanak Gen Z dan Alpha ni
Mereka memang ada freedom life yang betul-betul beyond. Kita tak tahu siapa dia member anak kita di alam maya, betul Puan Nubilia. Tapi mereka kurang jaminan aspek spiritual dan sekurang emosi. Sebab dengan robot, mereka bermain alam maya. Mereka tak ada touch, tak ada orang kata repo dengan manusia. Tak ada aspek emosi tu dan aspek spiritual out. Itu yang mereka ni jadi kosong. Dan banyaknya sekarang ni kan di Malaysia sendiri yang remaja yang ada simptom mental health, kalau 4 orang, seorang ada mental health. Ini data maknanya ialah segitu aspek perubahan budaya keluarga, dan seterusnya ialah aspek tekanan sosial moden. Maknanya bila mereka terlampau overload segi maklumat yang berlebihan, maksud mereka ada toxic social comparison, dan mereka tak ada ruang untuk mereka bermuhasabah, dan mereka hidup dalam masyarakat yang hyper connected. Maknanya mereka tetapi under supported secara spiritual. Jadi kalau inilah kita boleh tunjuk pada WHO 2021 dan juga APA 2023. Macam mana stress di Amerika report? Macam mana aspek adolescent mental health? Maknanya ramai yang di barat yang remaja mereka hilang nilai jati diri, nilai kendiri mereka hilang. Dan apa sini yang saya simpulkan, Gen Z, milenial, alpha, mereka ni tak semata-mata perlukan teknologi untuk maju. Sebenarnya, saya stress, saya jelaskan 100%, sebenarnya mereka memerlukan kerangka spiritual dan juga segi aspek psikologi yang membumi. Mereka tak boleh melangit, sebab mereka terlampau penuh dengan maklumat, supaya mereka ni, jiwa mereka tak hancur di tengah dunia maya yang tak sunyi. Itu saya boleh saya terangkan pada Prof kita. Harap Prof kita kalau belum lagi puas hati, nanti kontak personal saya, PM Tepi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zaizul atas materinya pada siang hari ini. Kalau di sana udah sore belum, Prof? Kalau di Malaysia? Jam 3.45. 3.45. 4.30. Ya, baik, Prof. Ibu. Ya, Pak Hasan, ada yang mau ditambahkan, Pak Hasan? Betul apa yang disampaikan tadi. Saya cuma ingin menekankan bahwa mungkin kita bisa memasifkan kembali karakter, artinya pembagian misalkan anak, remaja, orang dewasa dan segala macam. Karena apa? Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa Gen Z, mereka akan terpengaruh karena di situ ada value yang sedang dibangun, gitu ya, oleh kepentingan Barat. Nah, mungkin perlu memasifkan kembali pembagian anak, remaja ini, gitu ya. Terus remaja, dewasa, orang tua. Karena mereka sudah tidak mengenal itu. Sedangkan ada karakteristik pada pembagian klasifikasi umur itu. Gitu. Karena siapa yang memasifkan Gen Z, Alpha dan sebagainya? Kita sendiri sebenarnya. Nah ini mungkin perlu kita mencoba memasifkan kembali pembagian atau klasifikasi tingkatan remaja, anak, remaja, bayi, anak, remaja, dewasa dan segala macam. Itu aja, Prof. Terima kasih banyak. Ya, sekejap boleh tak saya cuba sikit saya sentuh sikit. Sebenarnya pengkategorian ini dia sebenarnya dia hasil impak daripada sistem pada hari ini. Sebab misalnya ketiga generasi ni macam milenial, Gen Z, Gen Alpha ni mereka muncul dalam fasa transformasi teknologi paling pantas dalam sejarah manusia. Maknanya kita bukannya Malaysia ataupun di konteks ASEAN yang orang kata mewarnakan, mewajahkan, menyatakan bahawa ini adalah merupakan generasi milenial, generasi Z dan generasi Alpha. Maksudnya mereka ni muncul based on daripada apa yang
transformasi teknologi paling pantas seperti kalau milenial lahir pada 1991 hingga 1996, Gen Z lahir 7 hingga 2012, dan sekarang ni Gen Alpha sekarang ni lahir pada 2013 ke 2025. Jadi mereka lahir ni dalam dunia yang sekarang ni semakin bergantung pada skrin, data dan hubungan maya. Ini kalau anda boleh nak rujuk segi apa ni, segi scholar, boleh tengok pada Press Sky 2001, Twangs 2018 dan Pew Research 2021. Ya, ini yang, dan juga kalau inilah dalam UNICEF 2021 pun ada apa yang inilah maknanya apa yang dijelaskan bahawa sekarang ni kita nak merupakan transformasi ledakan IT yang kita tak boleh betul-betul orang kata macam sekarang lah, macam mana segi Trump 2.0, macam mana dengan cara apa ni, China yang melawan, dan kita sekarang ni kita tersepit. Kita cuba ada jati diri. Maknanya kita yalah, tapi based on pada epistemologi ilmu dan based on pada apa-apa domain dan apa macam kita lah aspek misalnya aspek mindfulness. Mindfulness ni dalam Islam begini. Tapi mindfulness ni apa yang Barat telah orang kata define, isikan. Kalau kita nak buat segi LR, kajian kepustakaan, kita kena guna apa yang dunia yang scholar nyatakan. Jadi bagi saya tadi saya bagus tadi yang Prof tanya tadi kan. Tapi kita kena mengikut segi epistemologi ilmu dan segi kelompongan ataupun segi lompang gap kajian. Kalau kalau kita nak buat segi masalah kajian kalau misalnya inilah, misalnya kalau kita nak buat satu proposal, apa yang dah orang kaji, apa yang dah sekarang ni yang berlaku di sekitar kita ni, yang tu yang merupakan problem yang melahirkan dan suasana yang lahirnya Gen Z, lahirnya Gen Alpha dan Gen milenial tu bukannya kita sendiri yang bentuk. Kita faham kita dalam rumpun Melayu, rumpun ASEAN, kita structurekan tu bukannya ikut kita. Kita structure tu based on yang berlaku di dunia. Dan sekarang ni maknanya macam mana segi hambatan Trump dan tarifnya 2.0 dengan dan serangan yang berbalas oleh China, dan kita tersepit sebenarnya. Itu yang segi tarikh ekonomi dan segi knowledge ilmu akademia pun sama. Kita maknanya kita sebab asalnya ialah Islam, Barat telah ambil dari Islam. Kan? Dulu kita bangga dengan Ibn Sina-nya, Imam Syafi'i-nya, Khawarizmi semua sekali kan. Dan sekarang ni kita dalam masa zaman Turki semua sekali, maknanya Islam dah ke sana dah, ke Eropah. Dulu mereka zaman kegelapan. Dulu mereka ni zaman pencerahan kan. Dan kita sekarang ni kita nak ambil balik ilmu tu dari mereka, dan kita cubalah dengan semangat oleh tadi Profesor tadi, mana kita nak cuba nilaikan diri, cuba tafsirkan. Orang kata tak ada kita structurekan, tak ada Gen Z, tak ada Gen Alpha, tak ada Gen Millennial, tapi kita tak boleh. Sekarang ni bila kita buat orang kata SLR, Systematic Literature Review, tentang siapa generasi yang sekarang, dia akan scholar begitu keluarnya ada generasi milenial, generasi Gen Z, Alpha. Itu merupakan orang kata epistemologi ilmu yang ada. Cara kalau kita nak membuat kata kajian perpustakaan dan juga nak membuat lompong tentang sorry lah, ini segi disiplin ilmu lah. Sorry saya sekadar ni lah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Prof. Prof, ini ada pertanyaan satu lagi nih Prof, mohon dijawab oleh Bu Erina dan Prof Zaizul. Izin bertanya, katanya apakah psikospiritual itu memiliki paradigma ilmu sendiri? Silakan. Tadi siapa nih? Mungkin saya pengantar, nanti Prof Zaizul yang akan menjelaskan detailnya. Tadi sebenarnya di materi Prof Zaizul sudah sempat disampaikan ya Prof ya, bahwa psikospiritual itu jembatannya adalah psikologi transpersonal Pak. Sorry, transidental ya.
trans. Jadi kalau psikospiritual tuh kalau di dunia psikologi, psikologi transidental. Jadi itu new wave-nya dari psikologi humanistik. Nah, wave terakhir itu adalah transidental itu sendiri. Itu kalau secara umum. Nah, baru di dalam aspek trans itu ada aspek spiritual itu. Nah, maka nanti akhirnya menjadi psikospiritual, di mana aspek-aspek spiritualitas ini nanti tergantung siapa yang mendekati aspeknya. Apakah spiritualitas dari yang dilekatkan dengan agama atau pure spiritualitas yang tadi seperti Prof. Zaizul juga sempat menjabarkan tentang pandangan mindfulness, lalu kita berbicara tentang gratitude atau kebersyukuran itu kalau ngomongin gratitude ada di aspek Islam itu tidak hanya sebatas menerima apa yang sudah diberikan, tapi ada aspek lain yaitu ketuhanan dan seterusnya. Mungkin itu jembatannya. Mungkin Prof. Zaizul bisa menambahkan. Tadi sebenarnya ada di materi Prof. Zaizul kalau tidak salah ya, Prof. Okey, baik. Terima kasih ya pada my sister. Okey, sebenarnya kita nak tengok psychology Islam ni sebagai satu disiplin ilmu yang tersendiri. Sedih sih mahasiswa. Okey, jelas ya. Okey, jadi sekarang ni bila kita nak lihat apa ni psychology Islam ni sebagai disiplin ilmu yang tersendiri yang berasaskan pada prinsip prinsip kita ni ada tauhid. Kita mengesahkan Allah Taala. Dan yang kedua, kita ada aspek tazkiyatun nafs. Kan? Kita nak menyucikan jiwa. Ini sebenarnya proses ni yang psikoterapi dalaman. Dan yang ketiga, kita ada tarbiyah ruhiyah. Kita nak didik jiwa sebagai metod nak bangunkan diri. Dan yang keempat penting ni, ihsan. Kita nak biar rasa Allah hadir dalam diri kita. Macam kita sekarang ni kalau pergi ke Singapura, ada CCTV, orang Singapura di bawa kereta di apa ni Singapura, dia kira patuh undang-undang. Tapi kalau dia masuk ke Johor, laju, speed kan. Sebab dia sangat macam kita lah. Yang ni yang dirujuk dalam ni lah, dalam kitab Al-Ghazali, Al-Muddin, dalam Al-Raghib Al-Isfahani, dan juga oleh Malik Badri, The Dilemma of Muslim Psychologist. Maknanya ada 4 atas prinsip psikologi Islam ni kalau ikut disiplin ilmu. Dan sebenarnya kita beza kalau nak compare dengan yang psikologi barat sekular. Okey, saya simple je saya nak rumuskan. Kalau psikologi Islam ni, kalau dia vision akhir dia, macam kita lah, hidup kita ni apa kita akhir kita? Kita nak husnul khatimah dan kita nak surga. Okey. Kalau segi psikologi Islam ni, dia nak cari apa? Nak redha Allah. Nak redha Allah dan nak sejahtera akhirat. Nampak tak? Kalau psikologi barat, sekular, dia nak bahagia dan bahagia di dunia je. Dan nak bahagia hanya begitu sahaja. Kerana dan seluruhnya segi asas dan epistemologi sumber dia, kalau spiritual Islam dia kita bersama Al-Quran dan Sunnah. Kalau barat, dia pada aspek aliran humanismenya tadi kan oleh Olia kata kan, aspek behaviorism, Pavlovnya, aspek kognitifnya, dan yang ketiganya segi kaedah nak suci jiwa. Kalau segi spiritual Islam, lebih pada metod dia zikir, solat, muhasabah, taubat. Tetapi kalau barat punya psikologi barat sekular, terapi kan, ubat, dan lebih pada ni pendedahan emosi. Berbeza. Dan yang seterusnya itulah ya. Dan kita kena lihat juga siapa yang scholar kita. Siapa yang kita ikut. Kita ikut tentang tokoh kita Al-Ghazali. Yang tentang aspek jiwa, qalb, nafs. Ibnu Qayyim tentang penyakit hati, ubat spiritual. Betul Al-Muhasibi. Yang scholar awal Islam lah yang approach introspektif dalam tasawuf. Ini yang sebenarnya mereka kembangkan ilmu kejiwaan, ilmu nafs. Lebih awal daripada barat sebenarnya. Tu kita faham. Maknanya lebih awal daripada yang sekarang ni dengan karmanya, dengan karojasnya. Maknanya mereka sebenarnya ambil daripada Islam. Dan sekarang ni ada yang penting. Kita ada Prof. Malik Badri. Dah meninggal dah. Kita ada Prof. Rasjid Skinner yang kembangkan model psikodinamik Islam. Kita ada Prof. Abdullah Rosman yang structurekan terapi psikologi Islam. Jadi pada kat sini pun sekolah boleh ambil tau. Siapa dia? Carilah kat Google. Siapa Prof. Abdullah Rosman.
siapa dia Prof. Rasjid Skinner. Jadi sini boleh saya simpulkan ialah syarikat cuba Islam bukan cabang kecil, tapi satu bidang ilmu yang berdiri sendiri dan mampu menjadi lebih seimbang dan bersepadu. Ya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zaizul atas penjelasannya. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah jam 3 ya, sudah jam 3 sore, mungkin di Malaysia sudah jam 4 ya Prof ya. Nah, ya. Baik, karena ini sudah waktunya sudah sore, mudah-mudahan materi ya yang kita dapatkan hari ini dari dari para narasumber, dari Bu Erina, dari Prof. Zaizul bermanfaat untuk kita semua, sehingga ilmu yang awalnya kita tidak tahu jadi tahu dengan adanya seminar ini, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dalam acara seminar kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Atau mau ada foto bareng atau gimana ini? Bu Atika, Bu Salma? Tadi sudah di foto-foto juga sih, Mbak. Oh, sudah ya, sudah di screenshot ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya seminar kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau yang salah dari saya, yang benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Terima kasih Prof. Zaizul. Terima kasih Prof. Zaizul. Pak Hasan, Pak Wijaya, terima kasih banyak. Bu Salma, Mbak Atika, terima kasih. Semoga bisa berlanjut, Prof. Oke. Zaizul, Prof. Zaizul. Ya, semoga bisa berlanjut dan kami bisa mengunjungi UKM. Ya, welcome to UKM. Siap, Prof. Siap. Saya makan durian. Siap. Boleh tuh, Ustaz. Boleh. Prof. Zaizul nawari durian. Kita nanti ke UKM ya. UKM, boleh. Ya, Prof ya. Insyaallah, Prof. Saya menunggu Prof Wi untuk mengajak, Prof. Oke, jom. Saya kebetulan pengagum dari Said Muhammad Daqib Alatas, Prof. Betul. Oke. Jumpa lagi. Siap, Prof. Jumpa lagi. Terima kasih, Prof. Ibu Erina, makasih. Mbak Wilia, terima kasih. Ibu Lili, terima kasih. Terima kasih, Pak Bapak. Hasan, barangkali ada hal-hal yang ingin diinfo ke peserta ini untuk diskusi bulan depan. Baik, untuk diskusi bulan depan, mungkin ada dari teman-teman yang kemudian para masyaikh dan Bu Nyai di sini untuk bisa memberikan materi terkait dengan ketasawufan, ya, tasawuf, ya, kajian kitab atau seperti apa, nanti bisa menghubungi di grup atau bisa menghubungi kami, ya, Japri atau tulis di grup. Karena bulan depan insya Allah kita akan melakukan kajian lagi, tapi kita fokuskan pada bidang khusus tasawuf. Kitab tasawuf, Prof. Kitab tasawuf. Iya. Jangan lupa Ustadz, lupa nanti siapa yang mau nyumbang makalah, kita akan berikan sertifikat sebagai penyaji dalam simposium nasional, diskusi nasional. Walaupun misalnya nggak mau mempresentasikan itu. Baik. Jadi untuk nambah LBKD lah. Baik. LBKD. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Wijaya tadi, bahwa Bapak Ibu bisa menyampaikan makalah yang mungkin nanti kita akan jadikan proceeding gitu ya, dan itu akan menjadi modal kita mencoba konsorsium membantu di dalam administrasi BKD. Nah, syukur-syukur nanti makalah itu bisa kita presentasikan. Atau nanti ada artikel yang kemudian bisa kita
kumpulkan di konsorsium. Nanti kita akan menghubungi beberapa jurnal TP yang bisa memuat artikel-artikel Bapak Ibu semuanya. Nah, karena kami ingin membuat konsorsium, tapi ini bagi secara teknis itu yang belum kami dapatkan. Sebenarnya ada divisinya, Anda tahu divisinya ini semoga bisa aktif ke depan. Baik Bapak Ibu, itu yang selanjutnya ya. Dan terkait dengan konsorsium tahun 2025 ini yang kami masih godok, apakah nanti tetap online atau tetap offline atau online, terkait dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan di Padang itu sudah bersedia sebenarnya. Ya. Rencana untuk pertemuan konsorsium ke depan ini kita akan ada model istilahnya itu, istilah Bu Sekjen itu adalah conference kemarin itu saya lupa istilahnya Bu Sekjen itu. Nah, yang jelas akan ada conference, yang itu nanti mengumpulkan artikel-artikel Bapak Ibu. Ya, nah pelaksananya kita belum bisa menentukan apakah online atau offline. Ya. Dan terakhir informasi untuk sumbangan tahunan untuk konsorsium tetap berlaku Bapak Ibu. Tapi kami juga ingin tahu bagaimana efisiensi yang terjadi di setiap universitas atau perguruan tinggi. Masih ada atau tidak gitu ya. Bagi konsorsium tetap ada gitu ya. Konsorsium tetap ada, setiap tahun tetap ada sumbangan untuk itu. Nah, mohon maaf, ini sebenarnya sudah dibuat, belum kita share, terkait dengan sertifikat prodi keanggotaan, sertifikat keanggotaan. Begitu Bapak Ibu, semoga lancar semuanya. Mungkin ada lagi Prof? Cukup Ustaz. Terima kasih Bu Atika ya sudah memfasilitasi ini. Terima kasih Bu Salma Fatin. Kemudian narasumber kita, saya kira cukup sekian Ustaz. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Para dosen, para mahasiswa. Ya, izin pamit. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Salma, Masya Allah. Waalaikumsalam Bu Atika. Masya Allah, ini Ibu Kaprod dan Ibu Sekprod. Nah, Kaprod dan Sekprod. Sehat-sehat semuanya. Oke, pamit undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Atika. Aku tidak pernah memberikan detail